Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lana taharatan lil nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam salah satu hadisnya, taraktu fikum amrayni la tamasaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian pedomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat di dalam Sahih Bukhari, kitab penutup, kitab yang membicarakan hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan wudu. Dan insyaallah pada malam ini dan seterusnya kita masuk ke dalam pembahasan dalam bab berikutnya, bab ke-34, babul man lam yaral wudu'a illa minal mahrajaini minal qubuli wal dubur, biqaulihi ta'ala au jaa ahadun minkum minal ghaib. Bab bagi mereka yang berpendapat tidaklah batal wudu kecuali hanya yang keluar minal qubul dari jalan depan, lalu
dijelaskan kepada kita oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari-nya. Jadi judul bab tadi, judul babnya Imam Bukhari. Tentu Imam Ibnu Hajar sebagai pensyarah dari Sahih Bukhari menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud oleh musannif atau oleh Imam Bukhari dengan babu man lam yara al-futuha illa minal makhrajain. Bagi siapa saja yang melihat atau berpendapat tidak batal wudu kecuali disebabkan keluar dari dua jalur, kubul dan dubur, dari jalur depan maupun dari jalur belakang, buang air kecil maupun buang air besar. Apa penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar kepada kita di dalam kitab Fathul Bari? Beliau berkata, man lam yara tuha wajiban minal khuruji min syai'in min makharijil badani illa minal kubur wal dubur. Bab ini menunjukkan Bapak Ibu adanya sebahagian orang yang berpandangan tidak wajib mengulang wudu, tidak wajib berwudu kembali minal khuruji min syai'in min makharijil badan, terhadap segala yang keluar dari tubuh kita, apakah itu air liur, apakah itu keringat, atau bahkan juga darah. Jumhur ulama Bapak Ibu berpendapat darah itu membatalkan wudu, karena firman Allah di dalam Al-Quran, "Dalam nasuhat," jika dari tubuh kita itu mengalir darah yang banyak, maka yang darah banyak ini membatalkan wudu. Tetapi selain daripada itu tidak membatalkan wudu. Keluar keringat tidak batal wudu, kena atau keluar air liur tidak batal wudu, keluar ingus dari hidung kita tidak batal wudu, keluar air mata tidak batal wudu. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian kecil dari para ulama, bahkan kata Imam Bukhari, berpendapat wudu itu hanya batal oleh dua sebab, minal makhrajain, kullu ma kharaja minal makhrajain, semua yang keluar dari dua jalur, kubul dan dubur, yaitu buang air kecil maupun buang air besar. Sebahagian berkata demikian. Dan pada bab ke-33 ini Imam Bukhari banyak sekali meriwayatkan baik hadis dari Rasulullah ataupun khabar dari para sahabat dan tabi'in mengenai batalnya wudu hanya jika keluar sesuatu baik dari lubang kencing kita ataupun keluar sesuatu dari lubang pantat kita. Wa asyara bidzalika ila khilafi man ra'a wudu'a mimma yakhruju min ghairihi minal badan. Tetapi di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menunjukkan kepada kita bahwa di dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama, terutama man ra'a wudu'a mimma yakhruju min ghairihi. Jumhur ulama berpandangan yang membatalkan wudu bukan saja yang keluar dari lubang kencing ataupun lubang dubur kita, tetapi banyak hal lain yang bisa juga membatalkan wudu, sesuatu yang keluar selain dari lubang kencing dan lubang dubur kita. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari memberikan beberapa contoh. Kalau qayi seperti muntah, jumhur ulama sepakat Bapak Ibu, muntah membatalkan wudu. Kalau istisqai, menyengaja muntah, itu bahkan batal puasa. Kalau muntah tanpa sengaja
Begitu juga sholat batal dengan keluarnya muntah. Jadi muntah itu keluar kan tidak dari lubang kencing dan juga bukan keluar dari lubang kubur. Muntah itu keluar dari lubang mulut kita, Bapak Ibu. Seolah-olah Imam Ibnu Hajar ingin memberitahu bagi mereka yang berpendapat wudu itu cuma batal kalau keluar sesuatu dari lubang kencing dan keluar sesuatu dari lubang kubur. Bagaimana kita bersikap dengan hadis Nabi yang memerintahkan para sahabat untuk mengulang wudu setelah mereka muntah? Kalau tadi, jadi muntah itu sekali lagi membatalkan wudu. Sengaja memuntahkan diri di bulan Ramadan atau sedang berpuasa, maka tidak hanya batal wudu, tetapi juga batal puasanya. Kasih contoh lagi kemudian sama Imam Ibnu Hajar, wal hijamah, berbekam. Jadi siapapun berbekam itu kan mengeluarkan darah keluar dari tubuh. Sama dengan bekam Bapak Ibu ruaf. Ruaf itu bahasa kita keluar darah dari hidung, mimisan. Itu juga batal wudu, mengeluarkan sesuatu walaupun keluarnya bukan dari lubang kencing atau juga bukan dari lubang dubur kita. Mimisan keluar darah dari hidung batal wudu, berbekam keluar darah dari punggung belakang batal wudu. Wa ghairihima, dan banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu yang tidak mungkin disebut satu persatu di sini. Contoh yang lain, bisul misalnya ya. Al-basam dalam bahasa Arab. Bisul itu nanah ya. Bisul ada nanah. Di dalamnya nanah itu juga membatalkan wudu. Padahal bisul itu di mana letaknya? Kan bukan di lubang kencing. Kalau ada bisul di lubang kencing bukan bisul, namanya singaraja. Ya, singaraja. Raja singa. Singaraja apa raja singa? Hah? Raja singa. Saya juga nggak tahu kenapa dinamakan raja singa. Penyakit kelamin raja singa. Bahasa ilmiahnya sipilis. Muncul bisul, ya, bernanah-nanah di tempat kemaluan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang berbisul ada nanah, itu kan tidak di lubang kencing dan juga tidak di lubang dubur. Tapi kalau bisul itu keluar nanahnya, maka itu juga membatalkan wudu biijma'i ulama. Maka sebab itu Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari yang menggarisbawahi kepada kita, yang mengatakan yang membatalkan wudu itu cuma sesuatu yang keluar dari lubang kencing dan lubang dubur, tidak kuat dapat itu. Tetapi dia ada memang dalam hadis, nanti akan dibacakan, kita akan sampai membaca hadis-hadis tersebut, terkesan seolah-olah yang membatalkan wudu jika keluar sesuatu dari lubang kencing atau lubang dubur kita saja. Selain daripada itu tidak membatalkan wudu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa yumkinu ayyuqala, bolehlah kita menerka-nerka dengan berkata, inna nawaqidal wudu al-mu'tabarah, kebanyakan yang membatalkan wudu itu tarji'u ila makhrajain, disebabkan karena dua hal. Sesuatu yang lubangnya keluar dari lubang kencing dan sesuatu yang keluar dari lubang dubur. Kebanyakan yang membuat kita batal wudu kan itu. Kasih contoh, faktamu, kenapa tidur membatalkan wudu? Kata Imam Ibnu Hajar, muzannatul khurujan, karena dengan kita tidur berpotensi besar keluar angin dari tubuh kita, ya kan? Jadi yang membuat kita pada umumnya batal wudu Bapak Ibu bukan karena keluar darah dari badan, bukan karena mimisan, bukan karena berbekam, bukan juga karena muntah. Hanya kasus-kasus tertentu orang batal
keluar sesuatu dari dua lubang kita, lubang depan dan lubang belakang. Dikasih contoh, faktor tidur itu sepakat semua para ulama batal wudu. Kenapa tidur itu membatalkan wudu? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Dzannatun khurujan rih." Berpotensi besar dengan tidurnya kita keluar angin dari lubang tubuh tanpa kita sadari. Dan itu menjadi alasan yang cukup kuat bagi Rasulullah untuk mengatakan batal wudu siapapun yang terlelap atau tertutup dua matanya. Al-ainu wika usah, kata Nabi. Mata itu kain pengikat bagi tulang punggung di belakang kita. Fa'idha namatil ainaini istatlaqal wika. Jika kedua mata ini terpejam, maka terlepaslah ikatan kain yang ada di belakang punggung kita. Maka berpotensi besar orang yang tidur itu pasti dia membuang angin, Bapak Ibu. Cuma kita nggak sadar. Kita bilang sama istri kita, semalam kutubnya kayak bom Hiroshima. Nah, saya nggak tahu. Nah, ya kan orang tidur mana tahu, Bapak. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i dibuat pengecualian. Tidur yang tidak membatalkan wudu maq'adatun minal ard. Tidur yang tidak berbaik. Nah, tidur sambil duduk ya, atau tidur sambil bersandar, itu tidak batal wudu. Tapi kalau sudah tidur berbalik, nah itu yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis tadi. Al-ainu wika usah. Mata itu kain pengikat bagi klep yang ada di mata atau di punggung kita. Fa'idana matil ainani istatlaqal wika. Pada saat dua mata itu terpejam, kita tidur lelap, maka terlepas pula kain penutup yang ada pada tulang punggung kita. Nah, ini sebabnya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diberikan contoh oleh Imam Ibnu Hajar juga kepada kita. Walaksul mar'ati wa mashhud zakari. Kenapa dalam mazhab Syafi'i menyentuh kulit perempuan, wa mashhud zakari menyentuh alat kelamin laki-laki maupun perempuan membatalkan wudu? Dalam mazhab Syafi'i kan itu batal wudu, kecuali mazhab Hambali atau mazhab Hanafi menyentuh kulit perempuan itu tidak batal wudu. Atau kecuali dalam mazhab Hambali menyentuh kelamin baik laki-laki maupun perempuan tidak batal wudu. Kalau Syafi'i berpedoman kepada hadis Nabi saat Miqdad bin Aswad atas suruhan Ali bin Abi Thalib. Miqdad bin Aswad ini budak atau hak bahasa ayahnya Ali. Satu hari dia kirim budaknya Miqdad untuk bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa hukumnya seseorang yang menyentuh alat kelaminnya? Maka Rasulullah menjawab, fihi wudu. Siapapun yang menyentuh alat kelaminnya, maka batal wudunya, perbaharuilah wudunya. Sebagian ulama dengan dalil ini Bapak Ibu mengambil qiyasul aula. Qiyasul aula itu kias yang lebih tepat. Sebagaimana menyentuh alat kelamin membatalkan wudu, menyentuh tubuh juga lebih utama batal wudu. Walaupun menyentuh tubuh itu tidak ada hadis yang secara sharih, yang secara jelas yang menyebut menyentuh tubuh itu membatalkan wudu sebagaimana kita menyentuh alat kelamin. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad tidak setuju dengan pandangan itu. Karena pada suatu hari yang lain, sahabat Nabi Abu Hurairah pernah bertanya hal yang sama kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya itu kadang-kadang sudah mandi, sudah wudu,
tersentuh alat kelamin. Apakah menyentuh alat kelamin itu membatalkan wudu? Tanya Abu Hurairah kepada Rasulullah. Dijawab singkat sama Nabi, innama huwa bid'atun minka. Alat kelamin itu bahagian daging dari tubuh. Kayak kita nyentuh bahagian tubuh yang lain, batal wudu. Bapak Ibu nyentuh muka tidak batal wudu. Maka begitu juga menurut hadis yang kedua, menyentuh alat kelamin tidak membatalkan wudu. Terlepas dari diskusi para ulama mengenai menyentuh alat kelamin itu batal atau tidak batal wudu, tetapi yang jelas di dalam mazhab Syafi'i dipedomani menyentuh perempuan, menyentuh alat kelamin sama-sama membatalkan wudu. Apakah karena kulit perempuan ataupun karena kulit kelamin yang menyebabkan kita batal wudu? Kata Imam Ibnu Hajar, bukan itu sebabnya. Tapi walabsul mar'ati wa mas'ul zakari, menyentuh kulit perempuan, memegang alat kelamin, membatalkan wudu, muzaddatu khurujal madhi. Karena boleh jadi itu penyebab utama keluarnya air mazi. Air mazi itu najis. Keluarnya dari mana? Dari lubang kencing. Ya. Nyentuh kulit perempuan, muncul syahwat, keluar air mazi. Itu yang menyebabkan batal wudu, bukan karena menyentuh kulit perempuan itu sendiri, tapi karena dikhawatirkan akan keluarnya air mazi. Air mazi itu najis dan keluarnya sekali lagi dari lubang kencing. Ya. Air mazi keluar batal wudu. Ya, dulu sama juga Ali bin Abi Thalib mengirim Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu bertanya juga kepada Nabi, apa kata Ali, kuntu rajulan nazza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku ini orangnya nafsuan, lihat perempuan cepat keluar mazi. Nah itu Ali. Kan tabu bagi Ali bertanya kepada Nabi, karena Nabi itu mertuanya Ali bin Abi Thalib, bagaimana caranya? Maka dia utus fa'arsaltu Miqdad fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Lalu bertanya kepada Nabi, maka disuruhlah Miqdad untuk bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjelaskan mazi itu najis dan siapapun yang keluar mazi wajib mengulang wudunya. Air mazi najis, air bau, air seni najis, air wadi, air yang keluar setelah kita buang kencing najis. Air mani tidak najis, tapi keluar air mani dari lubang kencing mewajibkan atau dihukum dalam syariat kita dalam keadaan berhadas besar. Bahkan tidak cukup lagi berwudu, tetapi harus mandi besar atau mandi junub. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertanya, apa sebab sebagian orang menganggap batalnya wudu itu karena keluar sesuatu baik dari lubang kencing ataupun dari lubang tubuh? Di dalam bab ke-34 ini Imam Bukhari mendalilkannya dengan sebuah firman Allah pada surat An-Nisa ayat 34 atau ayat 43. Au jaa ahadun minkum minal ghaib, dan yang membatalkan wudu jika datang sesuatu kepada kalian baik dari lubang kencing maupun dari lubang tubuh. Nah, itu Bapak Ibu yang dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat batal wudu itu hanya dua. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita Bapak Ibu betapa bahayanya kita membaca hadis Nabi tidak didukung oleh ilmunya para ulama. Alhamdulillahnya barokahnya kita Bapak Ibu malam ini tidak hanya mengaji hadis-hadis Bukhari, yang kita baca itu ilmunya para ulama yang dimukilkan kepada kita oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dalam memahami
memahami hadis-hadis Bukhari. Sehingga jadi tahulah kita kalau pemahaman sebagian orang yang mengatakan batalnya wudhu itu terbatas pada sesuatu yang keluar dari lubang kencing dan terbatas kepada sesuatu yang keluar dari lubang dubur, itu membaca hadis secara parsial. Karena faktanya Bapak Ibu ada banyak kesepakatan di luar yang keluar dari lubang kencing dan lubang dubur, dan semua ulama sepakat itu juga menjadi bagian dari yang membatalkan wudhu. Tadi contohnya muntah, bisul, mimisan, berbekat, dan contoh-contoh yang lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa qala aqtabun fi man yakhruju min duburihi. Imam Atta ini salah seorang ulama tabi'in. Beliau pernah berpendapat kepada orang yang keluar sesuatu dari lubang duburnya, aduda, semacam cacing, keluar cacing. Orang cacingan Bapak Ibu, maaf, keluar cacing dari lubang duburnya, apakah itu membatalkan wudhu? Apa kata Imam Atta? Au min zakarihi nahwul qublah, atau keluar sesuatu dari zakatnya seperti sebiji batu kecil. Orang yang sakit apa itu biasanya? Batu ginjal. Batu ginjal itu kan kadang-kadang batu kecil itu keluar dia batu Bapak Ibu. Apakah itu membatalkan wudhu? Kata Imam Atta yang di dalam kitab Imam Bukhari, yu'idul wudhu, apapun yang keluar, tidak mesti keluar dari dubur itu kotoran, tidak mesti yang keluar dari dubur itu angin yang membatalkan wudhu. Selain dari dua itu, keluar cacing misalnya dari dubur kita bagi orang yang cacingan, itu juga batal wudhu. Keluar darah, ada kan orang yang ambiennya itu parah, sambil duduk seperti ini aja Bapak Ibu keluar darah, maka itu juga membatalkan wudhu. Begitu juga sesuatu yang keluar dari lubang kencing, tidak mesti kencing yang membatalkan wudhu, tidak mesti wadi, mazi, mani, tetapi juga keluar seperti kublah, batu kecil, itu juga bisa menyebabkan batalnya wudhu. Yu'idul wudhu, kata Imam Atta, bagi barang siapa saja yang ada dalam kondisi yang kita sebut tadi, maka wajiblah baginya untuk mengulang wudhu. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kecuali kita ragu itu beda lagi. Kadang-kadang ada orang ragu-ragu, ini keluar apa enggak. Rasulullah kasih pedoman dalam satu hadis, idza qama ahadukum yusalli summa wajada fi batnihi syai'an, siapapun di antara kalian yang sedang berdiri menunaikan ibadah sholat, summa wajada fi batnihi syai'an, kemudian terasa ada sesuatu yang tak beres di dalam perut, menggeruk-geruk, hal kharaja syai'un amla, apakah dia ragu apakah ada yang keluar apa enggak. Nabi Muhammad kasih kita pedoman, fala yakhruj min sholatihi hatta yasma sautan aw yajidu rihan, jangan sekali-kali keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Berarti kalau nggak dengar suara, karena dulunya ragu-ragu. Ada satu kaidah dalam agama, al-yakin la yuzal bisyak, yakinnya kita tidak boleh digugurkan dengan ragu-ragu. Bapak Ibu tadi berdiri sholat sudah dalam keadaan tahan apa belum? Pastinya sudah. Lazimnya kita Bapak Ibu orang beriman pergi ke masjid mau sholat
pasti sudah dalam keadaan bertahan. Ingat kita itu, gak mungkin kita ragu-ragu di situ. Yang ragu-ragu apa? Kondisi perut yang gak enak, berani keluar, itu ragu-ragu. Dalam kaidah usul disebut al-yaqin la yuzal bisyak. Yakin kita saat awal sholat kita sudah dalam keadaan berwudu tidak boleh dibatalkan oleh keraguan yang belum pasti itu. Maka di dalam hadis tadi Nabi kasih kita pedoman, fala takhruj min sholati. Jangan sekali-kali kalian keluar dari sholat sampai apa? Hatta yasma'a sautan, sampai kalian mendengar ada tapi kayaknya gak mungkin dari sholat berjamaah, itu nekat. Syukur itu malu ditakut kalau itu terjadi. Bapak Ibu berani, kalau udah sakit kali perut pasti batalin sholat dulu kan. Sholat mentek batal terus Bapak Ibu dikena abadi namanya. Ya udah kayak maghrib kok jangan bahaya sekali itu ya. Nah, tapi kata Nabi, falam takhruj hatta yasma sautan, sampai mendengar suara au yajidariha. Ya, kemungkinan yang kedua lebih pasti boleh. Kalau suara gak ada, bau ada, itu aman misalnya. Walaupun bisa menyebarkan fitnah banyak orang nyosor. Saya pernah cerita Nabi Muhammad Bapak Ibu pernah satu kali majelis taklim. Biasalah Nabi itu kan sering dihadiahi makanan sama para sahabat, makan onta itu. Itulah nanti kenapa ada hadis sebagian ulama memahami onta itu baik dimasak atau mentah atau bahkan dimasak, kalau dimakan batal wudu. Nah itu ada pemahaman dalam ini. Tapi ada cerita Nabi Muhammad satu kali sebelum memulai taklim, majelis taklim, dihadiahi daging onta bakar sama seorang sahabat. Ya Nabi Muhammad dapat makan sendiri, kalau itu hadiah pasti beliau ikut ngajak para sahabat untuk makan bersama dengan Rasulullah. Makanlah rame-rame daging onta bakar itu. Setelah makan kenyang, mulailah pengajian. Tiba-tiba Bapak Ibu dalam majelis pengajian Nabi Muhammad itu ada bau tidak sedap. Suaranya nggak ada, baunya ada. Itu paling bahaya, menebar fitnah. Ya. Tiba-tiba bila birrabah setelah sekian lama Nabi Muhammad kasih pengajian, bila birrabah datang, ya Rasulullah, hana waktu sholat, sudah tiba waktu sholat. Rasulullah bilang tidak ada yang gerak untuk berwudu. Kalau ada yang gerak untuk memperbaiki wudu, itulah si bau kentut tadi, itulah mata dia dari mata dia. Tapi tidak ada sahabat yang mau bangun. Kaget Nabi, kok ini tidak ada yang mau berwudu lah. Akhirnya Bapak Ibu untuk menutupi aib satu orang itu, Rasulullah SAW meminta halumma ila wudu, meminta semua para sahabat yang tadi makan daging onta untuk memperbaiki wudunya semua, termasuk Nabi sendiri. Nah, dari situ kemudian sebagian ulama memahami kalau makan daging onta dimasak atau mentah batal wudu. Padahal ada konteksnya, sebenarnya bukan karena daging ontanya, tapi Nabi Muhammad demi menyelamatkan marwah satu orang sahabatnya ini. Nah, dia ajak semua orang untuk berwudu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi bau ataupun bunyi, nah itu yakin, oh itu sudah ada baunya, oh itu sudah ada bunyinya, berarti itulah tanda kentut. Nah, baru kita bisa membatalkan sholat kita. Ya, tapi ragu-ragu tidak boleh membatalkan yang yakin.
Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, waqala Jabir ibnu Abdillah, berkata juga sahabat Nabi Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, idza dhahika fi sholati a'ada sholata wa lam yu'idul wudu. Siapa saja yang tertawa di dalam sholat, tertawa itu Bapak Ibu suara, apa itu dalam fikih itu disebut sautul mafhumah, suara yang bisa dipahami. Jadi setiap kali kita membunyikan suara yang dapat dipahami, itu batal sholat kita. Batal sholat kita. Ketawa itu kan ada suara, dan kita tahu itu ada lucunya orang tertawa ini, batal sholat. Tapi apakah tertawa itu batal wudu? Menurut sahabat Nabi Jabir bin Abdillah tidak batal wudu, kecuali para ulama khilafiyah bil qahqah. Qahqah itu apa ya? Ketawa terbahak-bahak. Nah, itu khilafiyah. Sebagian ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketawa terbahak-bahak itu membatalkan wudu, bukan hanya membatalkan sholat, tapi juga membatalkan wudu. Jadi orang yang tertawanya terpikal-pikal, terbahak-bahak, itu menurut Imam Malik, Imam Ahmad batal wudunya. Tapi menurut Imam Syafi'i, meskipun tertawa terbahak-bahak itu makruh, tapi dia tidak sampai membatalkan wudu. Sholat batal dan batal, Bapak Ibu. Sholat itu batal setiap kali kita mengeluarkan bunyi atau suara yang dipahami, yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu, kalau sholat terbiasa terlalu jahat suaranya. Sholat kita mampu, itu tidak boleh membunyikan suara. Melafalkan boleh, tapi membunyikan suara jangan. Selain mengganggu orang, juga bisa nanti membatalkan suara, bisa membatalkan sholat. Karena apalagi sholat berjamaah, satu-satunya yang harus didengar bacaannya kan imam, sedangkan makmum tidak ada kebutuhan untuk didengarkan bacaan. Namun di sebagian masyarakat kita ada, dia makmum sholat berjamaah, suaranya dia yang paling kencang. Udah kayak dia imam Bapak Ibu sholat berjamaah. Nah, ini harus diberitahu. Kalau ada di tengah masyarakat kita seperti itu, diberitahu. Khusyuk baik, tapi tafasya, berlebih-lebihan dalam khusyuk, itu tidak baik. Nah, kalau kata Imam Al-Ghazali itu, kata terlalu tidak pernah baik, bahkan dalam kebaikan itu sendiri. Baik, Bapak Ibu punya sifat baik, jujur, baik kan, dermawan, baik kan. Tapi terlalu jujur, bahkan datang musuh mau nembak ibu kamu mana? Oh, ibu saya ada itu sembunyi di belakang kolong meja. Itu bodoh namanya. Kata terlalu itu Bapak Ibu gak akan pernah mendatangkan kebaikan, meskipun digandeng dengan kata baik itu sendiri. Dermawan baik kan? Bagus sekali. Terlalu dermawan sehingga gak ada apa-apa lagi untuk diri sendiri dan keluarga, gak baik. Kan disindir sama Allah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha ila wasti. Jangan terlalu pelit membelenggu tangan pada leher. Wala tabsutha ila wasti, tapi jangan terlalu dermawan, fatar dan membuat absurd nanti kamu jadi orang yang menyesal. Jadi kata terlalu itu tidak pernah membawa kebaikan kepada kita. Begitu juga, nah tadi mengenai tertawa membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Khilaf antara para ulama, kalau tertawanya qahqah, terbahak-bahak, itu khilaf. Wa qala Hasan Basri, berkata
al-Basri idza akhadha min sya'rihi wa azfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaihi. Barang siapa yang mencabut bulu-bulu yang ada di badannya, mencabut atau memotong, memendekkan atau mencukur, Bapak Ibu, pangkas rambut atau cukuran rambut, atau mencabut bulu-bulu tertentu yang ada pada badan kita, apakah itu batal wudu? Seperti yang dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri dan ijma' para ulama, itu tidak masuk bagian yang membatalkan wudu. Sama juga wa atfari, bitaklimi atfari, bagi siapa saja yang memotong atau menjepit kukunya, itu juga tidak membatalkan wudu. Au khala'a khuffaihi, atau barang siapa yang membuka khuf. Nah, ini dalam fikih ada pembahasan khusus tentang khuf, Bapak Ibu. Khuf itu kalau dipakai boleh, kita gak usah lagi membasuh kaki, cukup disapu di atas khufnya. Bagi orang mungkin 1 hari 1 malam, bagi yang musafir bahkan boleh 3 hari 3 malam. Bahkan dalam mazhab Maliki kebolehan itu tidak hanya berlaku pada khuf, sebuah kaos kaki yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air. Bahkan kata Imam Maliki boleh juga disapu ada joran. Joran itu kaos kaki. Pokoknya apapun lah yang menutup kaki. Jadi dalam mazhab Maliki pakai kaos kaki, buka-buka 1 hari 1 malam cukup disapu di atasnya. Bagi musafir 3 hari 3 malam boleh buka-buka itu sepatu, boleh cukup disapu di atas kaos kakinya saja. Nah, seandainya Bapak Ibu di sela-sela itu kita buka khufnya, apakah kemudian itu menyebabkan wudu kita batal? Nah, jadi tidak batal wudu. Seandainya kita ini sudah bertekad saat pakai khuf, berarti kan boleh disapu sehari semalam, berarti 5 sholat waktu. Bapak Ibu baru sholat dulu asar maghrib, copot khufnya itu, apakah wudunya batal? Tidak. Tetapi seandainya batal dengan sebab-sebab yang lain, buang angin, kencing, maka dia tidak lagi boleh menyapu di atas khufnya, tapi berwudu seperti umumnya, seperti reguler, tidak lagi disapu pada kakinya, tapi dibasuh sampai mata kaki. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini ada beberapa riwayat lagi di mukaddimah bab ke-34 ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita kembali akan melanjutkan bacaan kita ini. Semoga